Selamat datang di episode kali ini, di mana kita akan membahas salah satu misteri terbesar alam semesta. Pernahkah terlintas di benak Anda, bagaimana alam semesta ini bermula? Bagaimana segala sesuatu yang kita kenal dan lihat di sekitar kita bisa ada? Pertanyaan besar ini telah menggelitik rasa ingin tahu manusia selama berabad-abad. Dari para filsuf kuno hingga ilmuwan modern, banyak yang mencoba mencari jawabannya. Salah satu penjelasan ilmiah yang paling populer dan diterima secara luas adalah teori Big Bang. Teori ini memberikan gambaran tentang bagaimana alam semesta kita berkembang dari titik awal yang sangat kecil. Teori ini mencoba mengungkap misteri penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Dari bintang-bintang yang bersinar terang hingga galaksi yang luas, semuanya bermula dari satu titik kecil. Big Bang, atau ledakan dahsyat, bukanlah ledakan dalam arti sebenarnya seperti yang kita bayangkan. Ini lebih merupakan ekspansi yang sangat cepat dari alam semesta dari kondisi yang sangat padat dan panas. Teori ini lebih mengacu pada momen ketika alam semesta mengembang dari kondisi yang sangat padat dan panas, miliaran tahun yang lalu. Pada saat itu, semua materi dan energi terkonsentrasi dalam satu titik kecil. Bayangkan sebuah titik yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari atom, mengandung seluruh materi dan energi yang ada di alam semesta saat ini. Dari titik inilah, alam semesta mulai mengembang. Dari titik inilah, alam semesta mengembang dengan kecepatan yang luar biasa, mendingin, dan berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Proses ini berlangsung selama miliaran tahun, menghasilkan struktur kosmik yang kompleks. Melalui esai ini, kita akan menjelajahi lebih dalam perjalanan waktu, menelusuri fase-fase penting dalam sejarah alam semesta menurut teori Big Bang. Kita akan melihat bagaimana alam semesta berkembang dari awal yang sederhana hingga menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban. Perjalanan ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul kita, planet kita, dan miliaran galaksi yang menghiasi langit malam. Dengan memahami asal-usul alam semesta, kita juga bisa lebih menghargai tempat kita di dalamnya. Mari kita mulai penjelajahan ilmiah yang menarik ini. Bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban alam semesta dan perjalanan waktu yang menakjubkan. Membahas kondisi alam semesta sebelum Big Bang ibarat menelusuri lorong waktu menuju masa lalu yang belum terjamah. Ini adalah perjalanan yang membawa kita ke batas pengetahuan manusia, di mana teori dan spekulasi menjadi panduan utama. Sampai saat ini, ilmu pengetahuan masih belum memiliki jawaban pasti tentang apa yang terjadi sebelum momen tersebut. Para ilmuwan terus berdebat dan mengembangkan berbagai hipotesis untuk menjelaskan misteri ini. Teori relativitas umum Einstein, yang menjadi dasar pemahaman kita tentang gravitasi dan struktur alam semesta, mengalami keterbatasan ketika diaplikasikan pada momen Big Bang itu sendiri. Teori ini tidak dapat menjelaskan kondisi ekstrem yang terjadi pada saat itu. Beberapa teori spekulatif mencoba menjelaskan kondisi sebelum Big Bang. Salah satunya adalah teori inflasi kosmik, yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat sebelum Big Bang. Ada yang berpendapat bahwa alam semesta kita berasal dari keruntuhan alam semesta sebelumnya, yang dikenal sebagai teori Big Bounce. Menurut teori ini, alam semesta mengalami siklus tanpa akhir dari ekspansi dan kontraksi. Ada pula yang mempertimbangkan keberadaan alam semesta paralel, dia, dengan hukum fisika yang mungkin berbeda dari alam semesta kita. Teori multiverse ini membuka kemungkinan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Namun, semua teori ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan bukti lebih lanjut untuk mendukungnya. Para ilmuwan terus bekerja keras untuk menemukan petunjuk yang dapat menguatkan atau membantah teori-teori ini. Penelitian dan pengamatan terus dilakukan untuk mengungkap misteri masa lalu alam semesta yang masih tersembunyi. Teknologi teleskop dan instrumen ilmiah lainnya semakin canggih, memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam ke dalam kosmos. Meskipun belum ada jawaban pasti, keingintahuan manusia untuk memahami asal-usul alam semesta tidak pernah padam. Rasa ingin tahu ini mendorong kita untuk terus mengeksplorasi dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi kita. Pencarian jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya, membuka pintu bagi pengetahuan yang lebih dalam dan lebih luas. Pada momen Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, ruang dan waktu tercipta. Bayangkan sebuah titik dengan kerapatan dan suhu tak terbayangkan, yang disebut singularitas. Pada titik ini, hukum fisika yang kita kenal tidak berlaku. Kemudian dalam sepersekian detik, terjadilah ekspansi yang sangat cepat dan dahsyat, menandai dimulainya ruang dan waktu. Dalam waktu yang sangat singkat, alam semesta mengembang hingga miliaran kali lipat dari ukuran awalnya. Periode ini, yang dikenal sebagai inflasi kosmik, berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, jauh lebih cepat daripada kedipan mata. Selama inflasi, fluktuasi kuantum, yaitu fluktuasi energi yang sangat kecil pada skala subatomik, terentang menjadi skala kosmik. Fluktuasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya struktur berskala besar di alam semesta, seperti galaksi dan gugus galaksi. Setelah periode inflasi, alam semesta terus mengembang, namun dengan kecepatan yang lebih lambat. Suhu dan kepadatannya pun mulai menurun, menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya partikel-partikel dasar. Section 4. Subkosmik, partikel-partikel dasar terbentuk. Setelah inflasi kosmik, alam semesta memasuki fase baru yang disebut subkosmik. Pada fase ini, alam semesta dipenuhi dengan energi yang sangat tinggi, dan partikel-partikel dasar mulai terbentuk. Pada fase ini, suhu masih sangat tinggi, mencapai triliunan derajat Celcius. Suhu yang ekstrem ini memungkinkan terjadinya berbagai reaksi partikel yang sangat cepat dan intens. Energi yang sangat besar ini kemudian membentuk partikel-partikel dasar pembentuk materi, seperti quark, yang merupakan salah satu komponen utama dari proton dan neutron. Selain quark, partikel lain seperti lepton dan boson juga terbentuk. Lepton termasuk elektron, yang sangat penting dalam pembentukan atom. Bayangkan subkosmik ini sebagai lautan partikel-partikel yang saling bertumbukan dengan energi yang sangat tinggi. Tumbukan ini menghasilkan berbagai jenis partikel yang terus-menerus terbentuk dan hancur. Pada tahap awal ini, alam semesta masih sangat kacau dan belum stabil. Partikel-partikel terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan sering bertabrakan. Partikel-partikel dan antipartikel terus-menerus tercipta dan saling memusnahkan, melepaskan energi yang sangat besar. Proses ini berlangsung sangat cepat dan intens. Seiring dengan penurunan suhu, proses pembentukan partikel menjadi lebih dominan daripada proses pemusnahan. Alam semesta mulai mendingin, memungkinkan partikel-partikel untuk bertahan lebih lama. Quark-quark mulai bergabung membentuk proton dan neutron, yang merupakan partikel penyusun inti atom. Proses ini sangat penting untuk pembentukan materi yang lebih kompleks. Sementara itu, elektron, jenis lepton yang bermuatan negatif, masih bergerak bebas dalam subkosmik. Elektron ini nantinya akan bergabung dengan proton dan neutron untuk membentuk atom. Fase subkosmik ini merupakan periode yang sangat penting dalam evolusi alam semesta. Pada fase ini, dasar-dasar pembentukan materi mulai terbentuk. Pada fase inilah, bahan baku dasar untuk membentuk atom, bintang, galaksi, dan kehidupan itu sendiri mulai terbentuk. Proses ini menandai awal dari evolusi alam semesta yang kompleks dan beragam. Section 5. Era nukleosintesis, pembentukan unsur-unsur ringan. Sekitar 1 detik setelah Big Bang, suhu alam semesta mendingin hingga mencapai miliaran derajat Celcius. Pada suhu ini, proton dan neutron memiliki cukup energi untuk mengatasi gaya tolak elektrostatik dan mulai bergabung membentuk inti atom yang lebih berat dalam proses yang disebut nukleosintesis Big Bang. Proses nukleosintesis ini berlangsung selama beberapa menit dan menghasilkan unsur-unsur ringan seperti deuterium, helium, dan lithium. Deuterium adalah isotop hidrogen yang lebih berat, sedangkan helium adalah unsur kedua teringan setelah hidrogen. Nukleosintesis Big Bang memiliki peran penting dalam menentukan komposisi kimia alam semesta pada masa-masa awal. Sebagian besar hidrogen dan helium yang ada di alam semesta saat ini terbentuk pada periode ini. Namun, nukleosintesis Big Bang hanya mampu menghasilkan unsur-unsur ringan. Unsur-unsur yang lebih berat, seperti karbon, oksigen,